Halo detektif kesayanganku, aku punya kumpulan teka-teki rumit baru untuk melatih ketajaman pikiranmu. Ayo kita mulai. Suatu malam di musim panas, Emily mengadakan pesta. Tapi pagi harinya, dia sadar kalau ada yang mencuri semua perhiasan dan uangnya. Polisi punya 3 tersangka. Daniel pacarnya Emily, Lily sahabatnya, dan Hannah adiknya. Daniel bilang ke polisi bahwa dia main game di komputer semalaman bareng temannya. Lily tiba-tiba sakit dan pulang tengah malam. Dia bilang dia nggak tahu soal pencurian itu waktu polisi meneleponnya. Dan Hannah bilang dia di pesta sampai jam 7 pagi. Lalu pulang naik taksi karena nggak ada yang bisa mengantarnya. Waktu itu masih gelap dan dia nggak lihat apa-apa. Siapa yang bohong? Hannah. Jam 7 pagi saat musim panas, di luar sudah terang. Suatu hari, seorang pelatih sepak bola menghilang dari ruang ganti. Polisi menemukan 3 tersangka dan semuanya rekan satu timnya. Brandon bilang, setelah latihan, dia tetap di lapangan untuk berlatih lebih lama. Dia belum ke ruang ganti. Andrew bersumpah, setelah latihan, dia pergi keluar untuk menemui pacarnya. Dan James bilang, saat aku keluar, Pak Pelatih masih ada. Siapa dalang dibalik menghilangnya sang pelatih itu? Brandon pelakunya. Katanya dia belum ke ruang ganti. Tapi lihat, dia nggak pakai seragam tuh, malah pakai baju biasa. Seorang profesor gila menculik Zoe dan menahannya di rumahnya. Apa dia mau melakukan eksperimen ke Zoe? Gak mungkin Zoe bisa kabur. Tapi suatu hari, sang ilmuwan itu bosan. Kamu harus membuatkan sarapan untukku besok. Kalau aku suka, kamu boleh pergi. Kalau tidak, kamu akan binasa. Pagi harinya, Zoe pergi ke dapur dan mulai memasak. Tapi saat berpaling dari kompor, sang ilmuwan memasukkan sekotak garam ke pancinya. Saat Zoe menyajikan sarapan, sang ilmuwan sadar dia harus membebaskan Zoe. Kira-kira apa yang dimasak Zoe? Dia merebus telur. Seorang pria yang naik motor menerobos jendela toko Pak Robi, merampas beberapa jam tangan mahal dan kabur. Saat polisi datang, Pak Robi bilang dia yakin pelakunya adalah keponakannya, Patrick. Polisi pun mendatanginya. Karena hujan lebat, mereka butuh waktu 1 jam untuk tiba di sana. Patrick lagi ada di rumah bersama temannya. Lihatlah cuaca hari ini, aku belum keluar lagi sejak kemarin. Teman Patrick mengiyakan perkataannya, tapi polisi nggak percaya ceritanya dan menangkap Patrick. Kenapa ya? Helm Patrick tergantung di motornya. Kalau helmnya itu sudah di sana sejak kemarin, pasti sudah penuh dengan air hujan sekarang. 4 orang teman pergi ke kafe. 2 dari mereka, Linda dan Mike, memesan seteko besar teh blueberry. Christine pesan limun dan Oscar memilih jus jeruk. Setengah jam kemudian, Linda dan Mike pingsan, lantas dilarikan ke rumah sakit. Saat polisi memeriksa teh yang mereka minum, ternyata ditemukan racun di dalamnya. Tersangka utamanya tentulah Christine dan Oscar. Kenapa mereka nggak minum teh itu? Christine bilang dia nggak suka teh pakai buah beri, dan Oscar menjelaskan bahwa dia alergi blackberry. Siapa pelakunya? Oscar, katanya dia alergi blackberry, tapi teh yang diminum teman-temannya adalah teh blueberry. David bekerja di lokasi pembangunan. Suatu kali, ada orang yang menyerangnya. Dia pun pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Polisi yang datang untuk menginvestigasi kasus itu menemukan 3 tersangka yang juga bekerja di situs pembangunan itu, Alex, Ryan, dan John. Alex bilang, aku lagi nyusun genteng waktu kecelakaan itu terjadi. Ryan mengaku bahwa dia tidur di bawah pohon, dan John bilang dia lagi nyusun batu bata saat itu. Bisakah kamu menebak siapa yang berbohong?
Alex yang menyerang David. Bangunan itu belum punya atap, gak mungkin dia nyusun genteng di sana. Kamu membeli seekor kelinci lucu di toko hewan. Hewan itu bisa melahirkan 5 anak setiap 2 bulan. Berapa banyak kelinci yang akan kamu punya dalam setahun? Kamu tetap akan punya 1 ekor kelinci. Kalau mau punya anak kelinci, kamu harus membeli pasangannya. Lihat orang-orang ini dengan saksama. Siapa yang duyung? Perhatikan detail-detailnya. Orang yang di sebelah kanan, lihat tangannya berselaput. Ellison memenangkan hadiah utama sebanyak $1 juta di sebuah acara kuis. Tapi saat syuting selesai, pembawa acaranya menghilang. Begitu juga dengan hadiahnya. Polisi berhasil masuk ke komputer di ruangannya. Mereka melihat pembawa acara itu mengirimkan pesan ini ke pacarnya. Sepertinya dia memberitahu pacarnya dia akan pergi kemana. Polisi pergi ke bandara. Tapi, penerbangan mana yang akan dinaiki pembawa acara itu? Bisakah kamu menemukannya? Oke, coba kita lihat. 2 huruf awal, Atlas, adalah AT. Kalau kita ambil 3 huruf dari kata LAN, maka kita dapat LAN. 2 huruf pertama dari kata tato adalah TA. Kalau kita gabungkan semuanya, kita akan dapat kata Atlanta. Ayo cepat ke gerbang, Pak Polisi. Jack tersesat di hutan. Tiba-tiba, dia melihat sebuah kastil. Dia pun masuk ke sana dan disambut oleh pemilik kastil itu. Kamu harus menjawab 1 pertanyaan. Kalau kamu menang, aku akan menunjukkanmu jalan keluar dari hutan. Tapi kalau kalah, kamu tak akan bisa keluar dari kastilku. Jack setuju. Pemiliknya melempar pertanyaan. Ada 4 cermin di dinding. Salah satunya memantulkan bayangan Nirin, naga yang bernapas api. Di cermin kedua, ada bayangan putri duyung cantik, Laura. Di cermin ketiga, kamu bisa melihat vampir mengerikan, Sam. Dan di cermin keempat, ada unicorn David. Kamu harus menentukan bayangan mana yang palsu. Cepat! Bayangan vampir Sam yang palsu. Vampir tak punya bayangan di cermin. Seorang pebisnis tiba di kantornya setelah perjalanan panjang dan menyadari bahwa beberapa dokumen penting menghilang dari mejanya. Dia langsung memanggil polisi dan seorang detektif tiba tak lama kemudian. Setelah menanyai semua karyawan, dia punya 3 daftar nama. Ada Emma si akuntan, Sophia resepsionis, dan James, manajer penjualan. Tapi tiap orang ini bilang mereka nggak pernah masuk ke ruangan sang pebisnis. Sang detektif tidak butuh waktu lama sampai dia menemukan siapa yang berbohong. Apa kamu juga bisa? Pencurinya James. Kedua wanita itu memakai sepatu high heels di kantor. Tapi jejak kaki di lantai itu jelas dari sepatu sneakers. Kamu melemparku saat butuh, tapi mengambilku saat tidak membutuhkanku. Apakah aku? Benar, aku adalah jangkar. Kamu harus mendapatkan hasil dari 66 dikali 1,5. Tapi kamu dilarang melakukan perhitungan matematika. Cepat, jawab teka-teki ini. Balikan saja 66 jadi 99. Ini hari ulang tahun pernikahan Bapak dan Ibu Sony. Dan Bu Sony ingin mengenakan anting berlian, hadiah pernikahan dari suaminya. Tapi saat membuka kotak perhiasannya, dia lihat anting itu hilang. Dia memanggil anak-anaknya, Dora dan Laura. Udah Mama bilang berkali-kali, jangan sentuh barang-barang Mama. Siapa yang mengambil perhiasan Mama kali ini? Dora bilang, aku nggak menyentuh kotak perhiasan Mama. Laura juga menyangkal telah mengambil perhiasan ibunya.
Aku aja nggak pakai anting. Kamu tahu nggak siapa yang bohong? Laura yang mencuri antingnya. Ibunya kan nggak bilang perhiasan apa yang hilang. Agus bekerja sebagai guru di sebuah sekolah sulap tua di Inggris yang terletak di sebuah kastil indah. Pagi-pagi sekali, dia berjalan menyusuri koridor. Tiba-tiba, Agus mendengar suara keras dari kelas dan pergi ke sana untuk memeriksanya. Dia melihat ada 3 siswa mengangkat tongkat sihir. Salah satunya adalah penyihir palsu. Bisa tebak siapa? Anak ini, dia memegang ranting biasa, bukan tongkat sihir. Agus menyelesaikan pertengkaran dan pergi ke ruang makan. Dia bisa memilih salah satu dari 4 set sarapan ini, tapi Agus gak makan daging atau ikan. Selain itu, dia juga alergi terhadap semua buah dan beri berwarna ungu. Bisa bantu Agus memilih pilihan yang paling aman? Oke, singkirkan sarapan yang pertama. Bagel keju ini kelihatannya enak, tapi ada salmonnya. Di set kedua, ada roti panggang dengan selai blueberry yang bisa menyebabkan reaksi alergi. Sedangkan untuk pilihan keempat, ada daging goreng di bawah waffle yang lucu ini. Jadi, Agus harus memilih opsi ketiga. Mesti ada kubis ungunya, kan gak ada yang bilang kalau dia juga alergi terhadap sayuran ungu. Chef menawarkan Agus sebuah kesepakatan. Kalau bisa menebak teka-tekiku, kamu boleh dapat hidangan penutup tambahan. Agus setuju. Inilah teka-tekinya. Apa yang meleleh di dalam freezer? Embun beku saat freezer dimatikan. Setelah sarapan, Agus pergi ke rumah kaca sekolah untuk menyapa Miss Eva. Kelihatannya Miss Eva kebingungan. Pagi tadi, ada 3 penyihir jahat membuka portal sihir dan menyelinap masuk ke rumah kaca ini. Mereka menyamar jadi tanaman, dan sekarang aku nggak tahu di mana mereka. Bisakah kamu membantu Agus menemukan mereka? Lihatlah kaktus ini. Dia nggak punya akar dan mengapung di udara tanpa pot. Bunga lili punya 6 kelopak, tapi yang satu ini cuma 5. Dan labu ini punya pola dan warna semangka. Maka 3 tanaman inilah penyihir jahatnya. Agus berjalan menyusuri aula besar. Tiba-tiba seekor burung hantu hinggap di kepalanya dan merusak tatanan rambutnya. Agus kesal sekali dan bertanya ke 3 siswa yang berdiri di dekatnya. Burung hantu siapa ini? Bisakah kamu menemukan pemilik burung hantu itu? Ini dia orangnya. Dia punya aksesori berwarna sama kayak burung hantunya. Waktunya pelajaran terbang. 3 siswa, Wendy, Drake, dan Angelica akan berlomba naik sapu terbang. Kamu bisa lihat siapa yang curang? Angelica sedang merapal mantra ke sapunya supaya terbangnya lebih cepat. Angelica didiskualifikasi. Sementara itu, Drake, Wendy, dan Rob bersiap-siap untuk memulai balapan. Bisa tebak siapa yang akan menang? Sapu Drake patah dan posisi Rob salah. Dia bakalan telat mulai lomba. Jadi, Wendy punya kesempatan terbaik untuk menang. Agus memulai pelajaran transfigurasi. Dia memberikan sebuah apel kepada setiap muridnya dan meminta mereka untuk mengubah buah tersebut menjadi batu. Kemudian, Agus pergi ke toilet. Setelah beberapa saat, dia kembali dan menemukan katak besar di mejanya.
Agus menanyai 3 orang yang dicurigai di antara para siswa. Drake berkata, "Bukan aku sibuk dengan tugas. Untungnya aku berhasil." Bella berkata, "Magnus, Pak, aku melihatnya menangkap kodok di kolam tadi malam." Dan Magnus berkata, Drake pelakunya. Dia ingin mengalihkan perhatian Bapak karena dia nggak ngerjain PR. siapa yang berbohong? Drake, lihat aja mejanya, ada sebuah apel di sana. Tapi dia bilang dia berhasil mengubahnya menjadi batu. Agus lagi naik sapu di taman saat istirahat makan siang. Tiba-tiba ada yang melempar tabung cat ungu ke kepalanya. Agus kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia menemukan 3 orang tersangka dan menginterogasi mereka. Billy berkata, "Aku duduk di bawah pohon ek tua ini dan mengerjakan PR." Bella berkata, "Aku lagi melukis Billy. Tapi tiba-tiba aku sadar cat unguku hilang. Kami berdua di sini sejak tadi." Dan Lily berkata, Aku barusan naik sapu. Aku bahkan gak lihat ada cat, Pak. siapa yang mengerjai Agus? Ada cat ungu di tangan Bella, tapi nggak apa-apa karena dia sedang melukis. Pakaian Billy terlihat baik-baik saja, tapi ada noda cat aneh berwarna ungu di rambut Lily. Itu karena dia menyembunyikan tabung cat di bawah topi penyihirnya setelah melakukan prank tadi. Agus mengunjungi dunia manusia seminggu sekali karena dia suka banget sama produk dari toko roti lokal. Tapi hari ini dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya penyihir. Bisa tebak kenapa? Coba lihat wanita cantik ini. Dia kelihatannya muda, tapi pantulannya di cermin menunjukkan seorang penyihir wanita tua. Setiap musim dingin, pesta dansa mewah diadakan di sekolah sihir itu. Beberapa siswa menampilkan tarian tradisional sebagai bagian dari upacara pembukaan. Tiba-tiba, salah satu penari, Lily, kehilangan keseimbangan dan jatuh di depan semua orang. Agus memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa seseorang telah menumpahkan minyak zaitun di lantai dansa dengan sengaja. Dia menginterogasi 3 tersangka. Hari berkata, "Pak, bukan aku yang melakukannya. Lily pacarku. Gak mungkin aku ngeprank dia begitu." Richard berkata, "Lily benar-benar pantas mendapatkannya. Dia menolak ajakanku pergi ke pesta dansa. Aku nggak tahu siapa yang melakukannya, tapi aku berterima kasih kepada orang ini." dan Bella berkata, Sebelum pertunjukan, aku selfie bareng pacarku. Lihat aja foto-fotonya kalau nggak percaya. sekarang Agus tahu persis siapa yang bersalah. Kamu tahu nggak? Si Bella, lihat aja foto selfie-nya. Dia mengenakan kalung botol penyihir dan kalung itu penuh dengan minyak kehijauan. Tapi sekarang sudah kosong. Sekolah sihir itu menyewa seorang fotografer untuk mengambil foto-foto mewah di pesta dansa. Foto ini diambil pada tengah malam. Dan yang ini setengah jam kemudian. Bisakah kamu menebak apa yang terjadi di sini? Penyihir ini tidak mendorongnya. Dia sebenarnya mencoba menyelamatkan penyihir wanita itu dengan mengangkat tangannya dan mengucapkan mantra. Dan dia berhasil seperti yang bisa kita lihat di foto kedua. Pesta dansa musim dingin telah usai. Agus mengadakan pesta untuk para guru di apartemennya. Semuanya berjalan lancar. Namun keesokan harinya, Agus sadar ada yang telah mencuri buku mantra paling langka dan paling mahal dari perpustakaan rahasianya. Agus tidak pernah memberitahu siapapun tentang ruangan ini. Tapi kuncinya tidak rusak, yang berarti pencuri itu tahu mantra khusus untuk membuka pintu. Hanya ada 4 tamu yang punya kemampuan setingkat itu. Ambrose, Morgana, Rosamund, dan Richard. Agus bergegas ke ruang guru. Dia menanyai semua tersangka. Setiap guru mengaku tidak ada hubungannya dengan perampokan itu.
Kamu bisa menebak siapa pencurinya? Ambrose, satu kancing emas copot dari jubahnya karena kancingnya jatuh di TKP. Sementara itu, Ambrose melihat-lihat buku mantra dan menemukan resep ramuan yang memungkinkan untuk berteleportasi kemana saja. Namun sayangnya, 3 bahan terakhir berupa kode. Berikut petunjuk untuk memecahkan yang pertama. Ini adalah bunga yang dapat ditemukan di antara hidung dan dagu. Ada yang tahu apa itu? Tulip. Inilah petunjuk berikutnya. Jenis sayuran apa yang dinanti-nantikan oleh orang-orang setiap bulannya? Celery atau seledri. Dan petunjuk ini akan menuntunmu ke bahan terakhir. Room atau ruangan apa yang bisa dimakan? Mushroom. Ambrose menghabiskan ramuan dan berteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Di malam hari, Agus mengatur panggilan Zoom darurat dengan sesama penyihir. Mereka semua saat itu berada di kota yang sama, tapi nggak punya waktu untuk bertemu secara offline. Sayangnya, panggilan video mereka diganggu oleh orang asing. Bisakah kamu mengenali si penipu? Semua penyihir tinggal di kota yang sama, yang berarti mereka berada di zona waktu yang sama. Panggilan itu dilakukan pada malam hari, seharusnya di luar gelap, tapi orang ini berada di tengah hari yang cerah, maka dialah penipunya. Agus pergi ke pasar sihir. Dia ingin membeli bahan-bahan khusus untuk ramuan yang akan membantunya menemukan buku yang dicuri. 1 bunga violet berharga 10 koin perunggu, dan harga 1 bunga lili adalah 15 koin perunggu. Bisakah kamu menghitung harga bunga starflower yang satu ini? Satu bunga starflower berharga 20 koin perunggu. Setiap bunga berharga 2,5 koin per kelopak. Dan bunga ini punya 8 kelopak. Jessica melintasi jalanan sepi di malam hari. Mulutnya terus ngeluarin uap akibat suhu dingin. Lalu di dekat belokan, dia ngelihat keranjang makanan dan air mineral. Asik, dapat rezeki nomplok. Apalagi saat itu udah larut malam dan semua toko udah tutup. Tapi saat dia megang keranjangnya, tiba-tiba muncul 3 zombie. Mereka terus maju ke arah Jessica sambil ngulurin tangan. Tanpa berpikir panjang, Jessica langsung ngambil keranjang itu kemudian kabur. Tapi akhirnya dia berhenti juga. Cewek itu tahu kalau mereka cuma zombie jadi-jadian. Wah, gimana Jessica bisa tahu ya? Semua zombie itu ngeluarin uap lewat mulut mereka, berarti mereka bisa bernafas dan masih hidup. Ada studio film terkenal yang lagi ngerekrut pengarah tata cahaya dan suara, sinematografer, mekanik, teknisi, artis prop, pemeran pengganti, dan editor baru. Tapi mereka perlu nunjukin skill profesional mereka biar dapat posisi ini. Para kandidat cuma diberi waktu seminggu untuk bikin film pendek, dan pada hari Senin, mereka mulai ngerjain proyek penting ini. Para aktor dan aktris berakting nangis dan ketawa, si pengarah suara ngerekam semua emosi mereka, sinematografer ngambil gambar yang estetik, pemeran pengganti tampil maksimal, dan artis prop bikin setting kotak kecil dengan dekorasi cantik. Seminggu kemudian, para manajer studio nonton film yang udah jadi, dan ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi nggak ada kandidat yang mendapat pekerjaan itu. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya mereka nggak bisa bikin film bagus? Mereka nggak punya sutradara dan penulis skenario.
Duo sahabat ini duduk berhadapan-hadapan sambil nyantui di kafe. Cowok ini lagi ngobrolin soal dinosaurus yang udah punah dan katanya para saintis bakal dapat kode genetik dari hewan purba itu. Sedangkan temennya lagi ngebahas soal pesta sang adik yang berlangsung meriah. Musiknya bagus-bagus dan semua makanannya bikin nagih. Pengunjung lain yang duduk di dekat mereka mulai terganggu karena mereka ngomongnya keras banget. Tapi kok percakapan mereka nggak nyambung ya? Yang satunya ngebahas dinosaurus, tapi temennya malah ngomongin pesta. Sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Keduanya nggak saling ngobrol langsung kok. Masing-masing dari mereka lagi ngomong via ponsel sambil pakai headphone. Malam-malam gini 3 cewek ini masih ngantri ATM di dalam bank. Cewek pertama mau ngambil uang, cewek kedua lagi celingukan, sedangkan cewek ketiga lagi chattingan. Di antara mereka kira-kira siapa nih yang lagi nyuri uang? Semuanya. Bank itu kan udah tutup. Lihat aja tulisan di pintu masuk itu. Ada kata buka. Jadi bagian yang tertulis tutup mengarah keluar pintu. Hei, kueku mana? Seru koki ini. Semua asisten dan koki juniornya lagi sibuk masak di dapur. Steak ini sampai gosong di penggorengan dan dapurnya mulai dipenuhi asap. Piring-piring terus berjatuhan di lantai dan si koki berseru lagi. Kueku ngilang kemana? Ayo ngaku, siapa yang udah ngambil kueku? Semua orang di situ bilang kalau mereka lagi sibuk masak, jadi nggak ada yang mau ngaku. Tapi si koki malah nggak percaya sama penjelasan mereka. Menurutmu, siapa sih yang udah ngambil kue itu? Nggak ada yang ngambil. Kuenya kan masih ada di dalam oven. Jaka terperangkap di sel dingin berlantai tanah. Di dalam sel cuma terpasang satu jendela. Tapi dia nggak bisa keluar lewat situ karena posisinya terlalu tinggi. Jaka juga nggak punya tangga dan kursi. Yang dia punya hanyalah sekop. Tapi dia nggak punya persediaan air maupun makanan. Jadi dia harus bisa keluar dari situ dalam waktu 2 hari. Kalau dia mau bikin terowongan, jelas nggak akan bisa karena dindingnya sangat tebal dan menghujam ke bawah tanah. Jadi dia akan kelelahan sebelum berhasil menggali lebih jauh. Terus dia harus gimana dong biar bisa kabur? Dia perlu menggali lubang besar, kemudian ngumpulin tanahnya sampai ngebentuk gundukan. Dengan begini dia bisa manjat sampai ke jendela. Saat Martin melintas di dekat gedung Fakultas Komputer, 3 orang berjalan di belakang dia sambil asik ngobrol. Kemudian Martin memasuki aula hologram dan masih diikuti mereka. Dia mulai nyari tempat duduk saat mereka naik ke atas panggung sambil terus ngobrol. Beberapa di antara mereka ternyata cuma hologram. Tapi kira-kira yang mana ya? Cowok ini punya kuku kelap-kelip di telunjuk kanannya. Sedangkan cewek ini punya 2 tangan kiri. Lalu cewek yang di tengah ini kelihatan agak transparan. Wah, semuanya kelihatan kayak hologram. Tapi bentar dulu deh, cara duduknya Martin kok kelihatan aneh banget sih? Dia memang duduk di kursi, tapi tubuhnya melayang-layang. Waduh, pasti dia juga hologram tuh. Di pagi buta, Sam udah keluar rumah menuju danau. Saat itu matahari belum terbit, airnya masih jernih, dan kawanan katak masih bernyanyi di kejauhan. Sam mulai ngambil foto alam dengan selfie andalannya, lalu dia ngepost hasil jepretan itu di IG miliknya dengan nambahin caption, "Pagi ini aku bisa jogging sambil ngerasain udara segar. Olahraga pagi bikin tubuh kita sehat. Semoga kalian bisa happy terus followerku." Beberapa saat kemudian cowok itu balik ke rumah dan langsung tidur sampai siang. Begitu ngecek ponselnya lagi, dia udah diserang banyak komentar pedas. Ada yang nulis, "Aku pengen deh bisa lari kayak gitu." Bro, kamu ngapain bohong sih? Iya deh Bang Jago. Rupanya follower Sam tahu persis kalau dia nggak lagi jogging. Kenapa bisa gitu ya? Saat ngepost fotonya, Sam baru aja jogging. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan merah dan berkeringat? Benua nun jauh di sana terdiri dari 4 negara. Dan tiap negara punya lambangnya sendiri.
Jumlah penduduk di tiap negara juga sama, yaitu 9 warga biasa dan 1 monster. Ada juga 1 ratu, 1 raja, dan 1 pangeran. Kadang juga ada 2 badut yang singgah ke istana. Apa kamu bisa nebak nama benuanya? Itu sih cuma setumpuk kartu remi. Di dalamnya ada 9 kartu biasa, as, queen, king, jack, dan joker. Di suatu malam yang dingin, toko roti ini dimasuki orang asing. Lalu keesokan harinya, kunci pintu depannya udah rusak. Si pemilik toko langsung menelepon polisi untuk ngelaporin kasus pembobolan. Tapi setelah dia ngecek seisi toko, ternyata barang dagangannya masih utuh. Saat itulah Pak Polisi datang ke lokasi, lalu dia bilang kalau di situ nggak ada pencurian. Seorang petugas ikut ngecek ruangan itu, kemudian bilang seseorang telah melanggar hukum. Maksudnya apa ya? Ada jejak kaki samar-samar yang mengarah ke dapur. Jadi si pencuri itu pasti lagi ngumpet di situ sambil nunggu momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Miko telah berjalan di gurun selama berjam-jam. Dia mulai lelah, haus, lapar, dan ngantuk. Lalu dia ngelihat rumah besar di atas hamparan pasir, dan setelah masuk, Miko nemu balok es besar di tengah ruangan. Pasti ada yang udah sengaja menaruhnya tuh. Kemudian Miko menjilati es itu, tapi dia masih aja kehausan. Mungkin sebaiknya dia nunggu aja ya. Es kayak gitu pasti bakal cepet cair kalau ditaruh di tengah gurun kan? Makanya dia meninggalkan rumah itu untuk ngeliat sekeliling gurun. Beberapa jam kemudian, dia balik lagi, tapi semuanya masih sama aja tuh. Es itu belum cair sama sekali. Kok bisa gitu ya? Langit-langitnya dipasangi AC tuh, makanya suhu di dalam ruangan bisa tetap dingin dan es itu nggak mencair. Friska, Asti, dan Marta lagi jalan santuy di pantai sambil ngobrolin kegiatan mereka. Semua cewek itu kelihatan kaya dan sukses, tapi beberapa orang juga ngambil foto mereka. Berarti salah satu dari mereka pasti seleb. Menurutmu yang mana? Asti, lihat deh, di kaos cowok ini ada gambar wajah Asti. Marco keluar dari mall sambil ngambil ponsel di saku celananya. Tapi sialnya, ponsel itu malah jatuh dan layarnya retak. Marco langsung naik taksi menuju tempat servis ponsel. Di situ dia ngelihat banyak gedung yang nawarin jasanya masing-masing. Ganti baterai, jasa terbaik di kota. Ayo perbaiki mikrofonmu, dan masih banyak lagi. Menurutmu toko mana nih yang harus Marco pilih? Kamu ngelihat toko kecil dengan tulisan, kami bisa mengganti kaca layar itu kan? Jadi Marco perlu masuk ke situ. Kapal mewah ini sedang berlayar di laut lepas. Sejumlah orang berdiri di atas dek sambil ngobrol, minum minuman dingin, menyantap makanan lezat, dan menikmati pemandangan indah. Kapal penumpang ini nggak menjalankan misi rahasia. Penumpangnya juga orang biasa dengan pekerjaan biasa. Mereka ngobrolin cuaca, drama teater, musik, buku, dan destinasi pelayaran ini. Mereka semua juga kelihatan cerdas dan berpendidikan, tapi anehnya nggak ada seorang pun yang ngambil selfie dan upload ke internet. Mungkin di tengah laut begini nggak ada internet, tapi kenapa mereka nggak ngambil selfie? Siapa bilang pelayaran ini berlangsung di zaman now? Kejadiannya kan berlangsung sebelum era smartphone dan internet. Cowok ini lagi duduk di atas pasir panas, di dekatnya ada sejumlah kotak, kaleng, karung pasir, dan botol air. Kemudian dia mendongak ke langit. Di atas sana balon raksasa mulai terbang menjauh dengan mengangkut 2 orang. Mereka melambaikan tangan sambil ngasih semangat, tapi cowok ini cuma ngeliatin mereka sambil megangin batang korek api yang patah. Menurutmu dia kenapa ya?
Jadi awalnya ada 3 orang yang naik balon udara di atas gurun. Tapi kemudian mereka mulai kehabisan bahan bakar. Nah, untuk memperpanjang penerbangan, mereka perlu nurunin beban kargo dan terpaksa juga nurunin 1 orang. Dengan begini, berat balon bisa berkurang untuk menghemat bahan bakar. Lalu siapapun yang mendapat batang korek api patah itu harus ditinggal sendiri. Berarti dia udah kalah. Tapi nggak apa-apa lah. Sebentar lagi dia juga bakal diselamatin dengan limosin menuju Hotel Burj Khalifa di Dubai. Dia akan hidup mewah dan kedua temennya tadi malah terjebak di dalam balon udara panas. Jadi siapa dong yang akhirnya kalah? Kamu bisa jawab tiap ilusi optik ini dalam 10 detik. Oke, baca baik-baik angka yang tersembunyi ya. Levelnya akan terus naik dari yang paling gampang ke yang paling sulit. Sebagai pemanasan, kita mulai dari soal yang paling gampang deh. Bener gampang kan? 784. Lanjut. Tadi kamu nebaknya 5, 3, 4, 6 kan? Mau yang lebih sulit? Oke, coba tebak angkanya. Jawabannya 725. Mau lagi? Sip, 786. Katanya sih cuma 5% orang yang bisa nebak 3 angka berikutnya. Mau nyoba? Kalau jawabanmu 6012 berarti betul. 1 soal sulit lagi nih. Jawabannya 182. Wah, penglihatanmu pasti super tajam kalau bisa nebak angkanya. Nggak semudah itu, Rosalinda. Coba dulu aja. Jawabannya 3708. Memangnya sehebat apa sih penglihatanmu dalam mendeteksi ilusi hitam putih ini? Kali ini tertulis urutan angka 476, bener kan? Kalau tadi masih terlalu gampang, coba yang ini. Kamu nebak angka berapa? Yang benar 86347. Mantul! Lanjut dengan menguji penglihatanmu saat baca kata-kata tersembunyi. Waktumu masih sama kok, 10 detik untuk menjawab tiap soalnya. Kamu pasti bisa menemukan kata never. Apa kamu bisa membaca kalimatnya? I can't sleep, gak bisa tidur, begadang terus ya. Kalau ini sih nama bulan. Kamu perlu berpikir kreatif nih biar bisa nebak katanya. Kalau perlu tambahan waktu, boleh di-pause dulu kok videonya. Bagi polanya jadi 2. Biar kamu bisa melihat kata July, bulan Juli. Kalau ini gimana? Oh, ternyata ada kata run, berlari. Satu lagi deh.
Kamu nemu kata gold kan? Emas. Kalau yang ini agak sulit sih. Kamu perlu mikir keras biar bisa nemu kata brain, otak. Makin susah aja. Tambah satu lagi nggak apa-apa lah ya. Kalau kamu bisa nemu kata music di antara pola ini, kamu pasti jenius. Nah, kamu bisa nggak buat mecahin pesan rahasia yang tertulis? Waktumu cuma 10 detik. Kalau orang lain sih bisa aja bilang ini cuma tulisan acak, kamu sih bisa baca. Pesannya tertulis, kamu pasti bisa. Apa yang kamu lihat di tulisan ini? Kekuatan imajinasi bisa membebaskanmu. Bener banget. Kalau ini apa? Semoga kamu bisa nangkep pesannya ya. Hidup adalah pembelajaran tanpa henti. Setelah nguras otak, kamu perlu hadiah deh. Cuma ada satu cupcake di antara es krim contong ini. Kamu bisa nemu. Itu. Coba cari tomatnya. Aku kok lihatnya cuma ada apel. Semoga kamu bisa nemu tomatnya deh. Ketemu. Ada kupu-kupu yang ngumpet di sela-sela bunga. Di mana ya? Wah, ternyata ngumpet di situ. Apa kamu bisa lihat satu nanas di gambar ini? Mantul! Di antara dedaunan warna-warni ini ada jamur. Apa kamu bisa nemu? Bagus! Beralih ke jenis tantangan lain yuk. Ada apa sih di sela-sela dedaunan ini? Oh, itu si bunglon. Teknik kamuflasenya emang level dewa. Pasti ada marmot tanah deh yang lagi ngumpet di bebatuan. Cari dalam 10 detik ya. Wow, susah terdeteksi. Kalau cuma satu koyote sih nggak apa-apa. Tapi kalau mainnya keroyokan, ngeri juga ya. Semoga aja nggak ada koyote deh. Udah, jangan lama-lama di situ. Ada koyotenya tuh. Lihat ke bawah, bisa aja kan ada ular lewat. Wah, ketemu. Oke, harus selalu hati-hati. Gambarnya kelihatan biasa-biasa aja ya. Enggak dong kalau penglihatanmu tajam. Gazel imut. Tadi kamu juga lihat kan?
Ilusi berikutnya dibuat pada tahun 1860. Fungsinya untuk menunjukkan cara otak dalam memproses bentuk dan kedalaman. Menurutmu, garis hitam ini menembus garis biru apa enggak? Kalau jawabnya iya, kamu keliru. Garis hitamnya tersambung dengan garis merah. Coba lihat ilusinya deh. Gambar apa yang kamu lihat dulu? Kepribadianmu bisa terungkap. Kalau kamu melihat gunung, berarti kamu punya sifat rendah hati. Kamu juga gigih, bisa diandalkan, dan suka membuat rencana. Kamu sangat senang menghadapi tantangan. Selain itu, kamu menghargai stabilitas dan kurang suka mengambil risiko. Kalau kamu melihat serigala terbalik dulu, berarti kamu punya jiwa pemimpin. Kamu bisa mengendalikan emosi bahkan saat stres. Makanya orang lain sangat mengagumi dan menghormatimu. Tapi ingat ya, nggak masalah kok kalau sesekali kamu minta bantuan orang lain. Gimana dengan gambar yang ini? Kalau kamu pertama kali melihat gambar bibir, artinya kamu realistis dan berpikir logika. Kamu gak akan mencari makna yang tersembunyi dari pengalaman hidupmu atau ucapan orang lain terhadapmu. Karakter ini bisa bikin kamu berhubungan baik dengan mereka. Kalau kamu melihat pohon terlebih dahulu, berarti kamu ambisius dan sangat perfeksionis. Kamu gak akan puas dengan kata lumayan, dan selalu ingin jadi nomor satu. Kamu juga ingin membuat dirimu dan orang lain bahagia. Kalau gambar pertama yang kamu lihat adalah akar, tandanya kamu sangat progresif. Kamu senang mencoba berbagai gaya dan teknologi baru. Karena nggak pernah puas, kamu akan terus berusaha bikin hidupmu lebih baik dan menyenangkan. Oke, lanjut lagi ya. Kalau kelihatan mirip burung beo, berarti kamu suka menghidupkan suasana. Kamu senang menjadi pusat perhatian, memakai pakaian dan aksesoris mencolok, ngomong keras dan tertawa lepas. Banyak temanmu yang suka dengan sifatmu. Kalau kamu melihat wanita dalam gaun panjang dan cantik, kamu pasti tipe orang misterius yang berjiwa seni. Kamu lebih suka mengamati orang lain dan mencari inspirasi. Kamu mengamati detail kecil dan mengingatnya, lalu melukiskannya dalam karya. Waktumu 10 detik untuk menjawab teka-teki ini. Kalau terlihat gambar gajah dan jerapah, kamu bisa diandalkan dan pekerja keras. Kamu bertanggung jawab atas dirimu dan pekerjaanmu. Kamu juga nggak mau mengecewakan orang lain. Mereka menghargaimu dan berbagi rahasia denganmu. Kalau kamu melihat kelinci di antara pohon, kamu sulit ditebak. Kamu selalu berpikir sebelum bicara atau bertindak. Kamu juga punya strategi untuk menghadapi segala situasi. Kamu juga berusaha keras untuk memuaskan orang lain. Ilusi baru, tugas yang sama. Kalau kamu melihat dua kuda yang menyeberang air terjun, berarti kamu petualang. Saat seseorang menawarimu untuk mencoba hal baru, kamu selalu mau. Kamu akan mencobanya, meski akhirnya kecewa daripada menyesalinya. Kalau kamu melihat wajah lebih dulu, kamu selalu melihat gambaran besar dan bisa menemukan keputusan tepat dengan cepat. Kamu tahu maumu dan cara mendapatkannya. Kamu tak pernah mempertimbangkan kembali pilihanmu. Hal seperti ini akan membawa jauh karirmu. Lanjut, pemandangan yang bagus, tapi apa ada yang tersembunyi? Jika kamu hanya melihat laut dan bebatuan, kamu orang yang tenang. Terkadang suasana hatimu buruk, tapi kamu selalu melihat sisi terang kehidupan dan melanjutkan hidup. Jika kamu juga melihat hewan yang digambar di bebatuan, kamu punya pandangan yang detail. Kamu selalu mendengarkan kedua pihak dalam konflik sebelum memihak. Kamu suka mencari tahu dan mengambil kesimpulan logis. Baiklah, coba yang ini.
Kalau kamu yakin itu potret gadis muda, kamu ekstrovert dan tak bisa bertahan sendirian. Kamu aktif di media sosial dan suka pergi ke acara sosial tempat kamu bisa bertemu teman-teman baru. Jika kamu melihat kuda dan burung, kamu introvert. Kamu suka sendirian di luar. Kamu punya teman-teman yang hebat, tapi kamu menghargai ruang pribadimu. Orang yang melihat wajah dan kuda sekaligus, kamu yang terbaik dalam keduanya. Kamu merasa nyaman di pesta dengan ratusan orang baru dan nyaman sendirian membaca buku. Bagaimana dengan ilusi yang ini? Orang yang melihat wajah perempuan, kamu realistis dan cukup puas dengan hidup. Kamu tidak berharap terlalu banyak dari orang lain dan siap mempertahankan pendapatmu jika perlu. Jika kamu melihat pemain saksofon, kamu seringkali memilih dunia khayalanmu daripada dunia nyata. Dalam mimpimu, hobi favoritmu berubah menjadi karir. Coba lakukan itu dalam kehidupan nyata. Apa pendapatmu untuk yang satu ini? Jika itu jelas pria tua bagimu, kamu selalu lebih bijak dan logis daripada orang seusiamu. Itu sebabnya orang-orang sering meminta saranmu dan kamu senang membantu mereka. Jika kamu melihat gadis muda dan pria tua dalam pelengkung, kamu selalu punya jiwa anak-anak. Keluargamu sangat berarti bagimu dan kamu selalu meminta saran dan perlindungan mereka. Orang bilang, lihat dulu baru percaya. Kira-kira bener nggak ya? Ilusi optik punya mekanisme rumit untuk mengecoh otak kita. Ada kombinasi warna, cahaya, atau pola tertentu yang bisa bikin kita ngelihat sesuatu yang sebetulnya nggak ada. Tes dulu otakmu dengan ngelihat cara kerja ilusi ini yuk. Kalau diperhatiin baik-baik, kotak di gambar ini bakal kelihatan berubah warna. Warna apa yang kamu lihat? Gelap, terang, dan gelap lagi? Salah, padahal warnanya sama aja. Ilusi ini dibuat oleh seorang psikolog dan seniman asal Jepang, Akiyoshi Kitaoka. Menurutnya, kita tahu otak kita akan mengubah pandangannya terhadap warna kotak ini. Warna sudah menjadi ilusi di dalam kotak kita karena terbentuk dalam sistem visual. Apa yang terlihat sebagai biru sebetulnya merupakan panjang gelombang yang terpantul sebagai biru. Ahli saraf mengatakan sekitar 50% otak kita terlibat dalam proses penglihatan. Sinyal visual tersebar ke lebih dari 30 area di otak kita. Tiap areanya punya fungsi khusus untuk mengolah warna, gerak, kedalaman, dan bentuk. Kalau semua informasi ini digabungkan, kita bisa ngebedain bentuk dan warna. Tapi anehnya, para ahli saraf masih belum memahami prosesnya secara detail. Berarti masih perlu digali lagi tuh. Selanjutnya, ada gambar tangga kayak gini. Kelihatan simpel banget kan? Oke, kita balik gambarnya dulu ya. Masih kelihatan kayak tangga, tapi arahnya bukan dari kanan ke kiri, melainkan dari kiri ke kanan. Eits, jangan ngedip dong. Kalau kamu ngedip, ilusinya bakal hilang dan kamu cuma akan ngelihat versi yang asli lagi. Wow, kenapa bisa gitu ya? Ilusi ini bernama tangga Schroeder dan ditemukan oleh ilmuwan Jerman Heinrich Schroeder pada tahun 1858. Ilusi simpel ini bisa mengungkapkan mekanisme dasar tentang cara kerja otak kita. Jadi gini alasannya. Kalau tangga ini dibongkar, gambarnya kelihatan datar, otak kita menangkapnya sebagai gambar 3 dimensi, padahal itu cuma kombinasi bayangan dan cahaya. Jadi efek 3 dimensinya sendiri sudah jadi ilusi optik. Ini bisa terjadi karena otak kita menangkap gambar, lalu membuat penyesuaian dengan apa yang sudah ada. Jadi otak melihat bayangan dalam gambar 2 dimensi, kemudian menangkap adanya kedalaman. Intinya, otak kita bisa menciptakan perspektif yang gak nyata dari objek yang kita lihat. Dan dalam hal ini, kita menyebutnya sebagai perspektif 3 dimensi. Pada tahun 2020, matematikawan asal Jepang Kokichi Sugihara memanfaatkan ilusi ini selangkah lebih maju. Coba amati, tangga ini sekilas kelihatan biasa aja kan? Kalau gitu, kita perlu naruh objek di bagian atasnya dan ngebalik posisinya pada sudut 180 derajat.
Ini beneran gak sih? Objek yang tadinya kelihatan di atas tangga langsung pindah ke bawah tangga. Pantesan aja karya ini berhasil menyabet penghargaan ilusi terbaik tahun 2020. Menurut Sugihara, kita tahu cara otak mengecoh kita agar menangkap hal-hal yang gak nyata dengan ilusi ini. Triknya simpel aja, tangga ini bukan benar-benar tangga, tapi permukaan datar 2 dimensi yang memanfaatkan sudut dan bayangan untuk mengelabui otak. Gambar 2 dimensi dicetak dan disatukan menjadi struktur 3 dimensi. Tapi di situ nggak ada kedalaman, yang ada cuma ilusinya. Coba deh amati gambar ini dan hitung jumlah baloknya. Ilusi ini pernah bikin heboh jagat internet loh. Sebagian orang bisa nemuin 11 balok, tapi kebanyakan cuma ngeliat 7 atau 8 balok. Dan menurut pembuatnya, di situ cuma ada 6 balok lengkap. Kalau dihitung dari atas ke bawah, balok atasnya kelihatan nyata. Tapi setelah sampai di balok ke-6, semuanya jadi nggak jelas dan membingungkan. Ternyata kedua balok terakhir ini nggak lengkap. Jadi saat dihitung, kelihatannya malah berlipat ganda dan bikin bingung. Kalau kamu perhatiin balok ke-7 dan ke-8, bentuknya kelihatan nggak lengkap. Keduanya memang ditaruh di situ untuk mengecohmu. Menurutmu, semua garis biru tua ini saling sejajar atau miring nih? Meski kelihatannya bengkok, ternyata enggak loh. Ilusi optik klasik ini pertama kali dijelaskan lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi baru diberi nama pada tahun 1970-an. Dan namanya adalah ilusi dinding kafe. Seorang pria bernama Steve Simpson ngelihat efek serupa di dinding kafe Bristol, dan ini hasilnya. Perhatiin baik-baik ya, kita perlu blur gambarnya jadi begini. Oh, masih kurang blur. Sip, dengan begini kamu bisa ngelihat semua garis biru saling sejajar, dan kalau diperhatiin lagi, berlian hitam putih di perpotongan garis menghasilkan ilusi. Elemen melengkung di dalam garis biru juga memperkuat efeknya. Biar lebih paham lagi, kamu perlu nyimak ilusi selanjutnya nih. Lihat kotak hitam yang bersilangan dengan garis putih tegak lurus ini. Kalau kamu perhatiin baik-baik, kamu bisa ngelihat titik putih di persimpangan kisi dan warnanya berubah menjadi abu-abu, kemudian hitam. Kalau kamu fokus pada satu titik, warnanya akan jadi putih, tapi kalau pandanganmu bergeser, warnanya langsung berubah menjadi abu-abu. Ini adalah ilusi Kisi Herman. Keren kan? Biar makin seru, kita perlu ngasih titik putih pada garis potong abu-abu yang ditaruh di atas latar belakang hitam. Kalau kamu ngelihat gambar ini cukup lama, akan muncul titik hitam di perpotongan kisi, menghasilkan efek kelap-kelip. Nama lain dari ilusi ini adalah ilusi kontras cahaya simultan. Titik yang awalnya berwarna putih akan kelihatan hitam dalam hitungan detik. Duh, kenapa mata kita bisa terkecoh gini ya? Masa warna putih bisa kelihatan abu-abu dan hitam? Ilusi ini memperlihatkan salah satu prinsip paling penting dalam persepsi manusia, yaitu mata kita nggak selalu melihat sesuatu sebagaimana adanya. Sel retina di mata kita berperan sebagai reseptor cahaya. Kalau salah satu reseptornya aja yang mendapat cahaya, ia akan menangkap lebih banyak cahaya dibandingkan saat reseptor lain juga terkena cahaya. Ini bisa mencegah penembakan reseptor terdekat. Dalam ilusi Kisi Herman, garis putih ini diatur sedemikian rupa agar di sekitar titik potong ada lebih banyak cahaya dibandingkan titik potong di sepanjang garis. Dengan begini, semua titik di titik potong lebih terhalang dan terlihat lebih gelap. Ilusi selanjutnya disebut dengan pemburu Pac-Man. Kamu pasti bakal tahu alasannya. Tatap tanda silang di bagian tengah selama 5 detik, gambarnya jadi kelihatan bergerak kan? Kamu juga mungkin akan ngelihat lingkaran hijau di sela-sela lingkaran ungu. Jadi sebetulnya, gambar ini memungkinkan kita melihat dua ilusi secara bersamaan. Meski kelihatan bergerak-gerak, gambar ini ternyata cuma diam. Beneran! Fenomena ini dikenal sebagai fenomena Phi. Dan ini terjadi saat benda diam ditaruh secara berdampingan, lalu satu persatu diterangi secara cepat hingga menghasilkan ilusi gerakan. Oke, lihat lagi bagian tengah gambar ini dong. Apa kamu bisa ngelihat lingkaran hijau tadi? Ilusi kedua ini disebut after image, dan ini terjadi saat otak mencoba mengganti objek dengan objek lain saat yang asli mulai menghilang. Tapi kenapa harus hijau? Nah, warna hijau adalah warna komplementer dari ungu. Kalau
kita mengganti warna lingkarannya menjadi biru, maka warna sela-selanya berubah menjadi kuning karena kuning adalah warna komplementer dari biru. Mantul! Hei, lihatlah titik di tengah-tengah selama 10 detik. Tiga, 2, 1. Sekarang langsung lihat ke langit-langit dan berkediplah beberapa kali. Kotak-kotak berwarna tadi pindah ke sana. Pola kotak-kotak ini indah ya. Tapi coba perhatikan sekali lagi dan kamu akan lihat itu sebenarnya adalah lingkaran yang melayang di latar belakang garis-garis. Tataplah titik di tengah selama 10 detik dan lihat apa yang terjadi. Wow, lingkaran berwarnanya pindah tempat. Sebenarnya dua-duanya jadi berwarna abu-abu sekarang. Dan otakmu membuatmu melihat warna yang tidak ada. Ilusi ini bisa bikin ponselmu membesar. Tatap ini, keajaiban sedang terjadi. Tatap terus. Sekarang, coba lihat belakang ponselmu. Logonya bergerak kan? Berapa warna yang kamu lihat dalam gambar ini? Kalau jawabanmu 3, kamu salah. Cuma ada 2 warna di sini, hitam dan putih. Kotak-kotaknya menciptakan ilusi warna abu-abu saat saling bersilangan. Gimana kalau yang ini? Cuma ada 3 warna di sini, merah, biru, dan kuning. Kotak-kotak yang di dalam kelihatan beda karena garis-garis dan latar belakangnya. Kotak-kotak ini patah-patah, tapi kamu bisa memperbaikinya sekarang juga. Tatap bagian tengah selama 15 detik dan lihat apa yang terjadi. Ya kan? Semuanya kelihatan rapi sekarang. Sebab otakmu lebih suka melihat pola yang teratur. Pola rapinya menyebar dari bagian tengah ke tepi. Gambar ini sepenuhnya diam loh. Coba aja tatap satu bagian. Yep, nggak bergerak lagi kan? Ini contoh ilusi gerak periferal. Otakmu agak melambat saat memproses area dengan intensitas cahaya berbeda dan membuatmu berpikir gambar itu bergerak. Nah, kalau menurutmu yang ini bergerak atau diam? Waktumu 10 detik untuk memutuskan. Ya, yang ini juga diam. Warna-warna kontrasnya menimbulkan ilusi gerakan. Berapa hewan yang kamu lihat di sini? Ada 8 yang bersembunyi di antara garis-garis. Kalau kamu melihat 5 atau lebih, kamu bermata elang. Menurutmu, mana dari kedua garis kuning ini yang lebih panjang? Kayaknya jelas garis yang di atas ya. Tapi nyatanya keduanya sama panjang. Otakmu terpengaruh oleh unsur lain dalam gambar, yakni garis latar belakang. Dan kamu melihat gambar itu seperti terdistorsi. Gimana kalau kedua garis ini? Mana yang lebih panjang? Sekali lagi, keduanya sama panjang. Penataan lingkaran membuat garis atas kelihatan lebih panjang. Ada berapa warna yang disebutkan di sini? Kalau kamu dapat 7, bagus. Nggak ada yang bisa mengalihkan perhatianmu. Bisakah kamu menemukan kesalahan di sini? Urutan angkanya benar kok, tapi kamu nggak butuh 2 kata di. Yuk kita pergi ke bawah laut, temukan 3 perbedaan antara kedua gambar ini dalam 10 detik. Bagus. Tugas yang sama di sini. Kamu bisa nemuin semuanya. Ada 3 perbedaan dalam kedua gambar ini. Coba cari semuanya. Fantastis. Wah, kayaknya enak nih. Sekali lagi, ada 3 perbedaan antara kedua gambar ini. Semoga kamu nemu semuanya ya. Ada 5 perbedaan di kedua gambar ini. Coba sebutkan dalam 10 detik. Bagus. Apa kamu bisa menemukan 5 perbedaan di antara kedua gambar ini? Wah, nggak ada yang bisa sembunyi darimu.
Bantu anak-anak kucing ini menemukan 8 benda tersembunyi. Makasih. Anjing ini tersusun atas banyak benda kecil. Bisakah kamu temukan 13 benda itu? Keren banget. Musim panen adalah waktu tersibuk bagi petani. Bantu mereka menemukan 20 benda tersembunyi yang dibutuhkan. Wow, kamu bisa jadi detektif nih. Apa kamu bisa menemukan 20 benda dalam gambar ini? Boleh kok kalau kamu mau pause videonya dulu. Bagus. Kali ini, kamu harus menemukan 12 benda tersembunyi, tapi ini lebih sulit karena titik-titiknya. Wah, kamu berhasil. Lanjut. Apa yang kamu lihat dalam ilusi optik ini bisa mengungkapkan kepribadianmu. Menurutmu, gambar apa ini? Orang yang melihat gunung berselimut salju, kemungkinan besar sangat membumi. Kamu memandang semuanya apa adanya, suka merencanakan segala hal dan maju selangkah demi selangkah. Kalau melihat kuda lebih dulu, kamu senang kalau lebih maju daripada orang lain dan suka hidup serba cepat. Kamu agak nggak sabaran dan bosan dengan pekerjaan rumit yang butuh banyak perhatian. Nah, apa yang menarik perhatianmu di sini? Kalau melihat sungai kecil di hutan, kamu selalu melihat gambaran besar. Kamu tetap tenang meski semua orang panik. Kamu selalu cepat memilih pilihan yang benar dari banyak opsi. Kalau bagimu ini gambar wajah cemberut, kamu cenderung berpikir berlebihan dan melihat kelemahan dalam semua situasi dan tawaran. Kamu nggak gampang berteman, tapi kalau udah berteman, bisa selamanya. Oke, ilusi selanjutnya. Kalau kamu melihat seraut wajah di sini, kamu berpikiran cemerlang dan suka membuat pikiranmu sibuk. Kamu pandai mengatasi masalah sulit dan menemukan ide-ide terbaik. Mereka yang melihat wanita cantik bergaun dalam gambar ini, sebetulnya kamu seniman. Kamu mendapat inspirasi hampir dari apapun dimanapun. Kamu menulis, melukis, bernyanyi, atau menggubah lagu. Dan itu membuatmu bahagia. Yang ini kayaknya datar-datar aja, atau enggak ya? Kalau kamu melihat burung hantu sedang mendarat, kamu hebat dalam kerja tim dan mudah bekerja sama. Kamu enggak keberatan berbagi penghargaan atas apa yang telah kamu kerjakan dengan orang lain. Terkadang, kamu terlalu takut bicara. Tapi ingat, ide-idemu juga layak didengar. Kalau bagimu ini gambar seorang gadis yang melihat ke kejauhan, kamu punya kemampuan komunikasi keren. Kamu merasa nyaman di depan umum dan suka menceritakan semua tentang hidupmu di media sosial. Kalau yang ini gimana? Kalau menurutmu ini gambar air terjun, berarti kamu suka bepergian dan menjelajahi tempat-tempat baru. Kamu tidak takut apapun kecuali rasa bosan. Kamu selalu siap untuk petualangan dan tempat-tempat baru. Kalau melihat pasangan muda di sini, kamu sangat romantis. Kamu yakin cinta selalu menang. Meski seseorang berbuat jahat kepadamu, kamu mudah memaafkan dan mencoba mencari penjelasan atas apa yang dilakukannya. Gimana menurutmu gambar ini? Kalau bagimu ini seseorang yang sedang berdiri sendirian di atas batu, kemungkinan besar kamu introvert. Kamu butuh menyendiri untuk menata pikiran dan penyegaran. Kamu tidak punya banyak teman, tapi kamu loyal ke mereka. Kalau menurutmu ini gambar wajah seorang gadis, kamu sering hidup di dunia impianmu. Kamu selalu berusaha memperbaiki hidup dan kadang lupa melihat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cobalah sesekali raih harimu. Seperti apa tampilan gambar ini bagimu? Kalau ini pola pepohonan, kamu tidak takut menyampaikan kebenaran apapun itu. Kamu punya pandangan tentang segala sesuatu dan tidak mudah mengubah pikiranmu. Boleh kok minta nasihat orang lain dan mengikutinya. Kalau melihat gadis memunggungimu, kamu takut menyakiti perasaan orang lain. Kamu berusaha menghindari konflik dengan segala cara dan kadang menyetujui orang lain agar mereka merasa lebih enak. Hewan apa yang kamu lihat terlebih dulu dalam polaan ini? Kalau jerapah hewan yang pertama kamu lihat, kamu lucu, berpengaruh, dan berkarisma. Kayak aku, kamu spontan dan penuh energi. Itu sebabnya temanmu banyak. Kamu bisa meyakinkan siapapun tentang apapun. Jadi gunakan bakat ini dengan bijak.
Kalau kamu melihat kucing lebih dulu, kamu tidak suka banyak bicara dan lebih suka mengamati dari kejauhan, serta menganalisis yang kamu lihat. Kamu bebas dan mandiri, jadi kamu membuat aturanmu sendiri dan mengikutinya. Kalau melihat bebek dulu, kamu 100% optimis. Kamu menikmati tiap momen dan selalu melihat sisi terang kehidupan. Kamu suka menjelajah tempat-tempat baru, belajar keterampilan baru, dan rasa ingin tahumu tak terbatas. Kalau gajah yang menarik perhatianmu dulu, kamu setia dan tulus. Kamu sangat peduli akan semua hal dan semua orang di sekitarmu. Keluarga dan teman-temanmu tahu mereka bisa selalu meminta pertolonganmu dan kamu akan memecahkan masalah apapun. Kalau melihat beruang lebih dulu, kamu logis dan konservatif. Kamu punya nilai-nilai sendiri dan suka hidup mengikuti aturan. Kamu bijaksana, jeli, menginginkan keserasian. Mereka yang memperhatikan kelinci berarti penuh energi dan menyebarkan kegembiraan tidak seperti orang lain. Selera humormu tinggi dan kaya imajinasi. Kamu suka berbagi kebahagiaan dengan orang lain dan dengan mudah bisa menghidupkan suasana. Kalau singa adalah hewan yang pertama kamu lihat, berarti kamu pemimpin sejati. Kamu suka menentukan tujuan dan mencapainya, sesulit apapun itu. Orang senang mengikutimu karena kamu sangat positif akan kesuksesanmu. Dan kalau kamu melihat gurita, kayaknya kamu butuh kacamata di masa depanmu, sebab tidak ada gambar gurita di sana. Saatnya periksa mata lagi. Enggak, aku hanya bercanda.